Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saat ini kita sedang berada di Desa Nagari, Tanjung Bunga, Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nagari Tanjung Bunga ini terkenal dengan pariwisata bogonya atau buncah godang. Hasil pertanian dari daerah ini berupa jeruk, pisang, saka dari nira atau anau. Bisa dikatakan penghasilan dari pertanian ini adalah komoditi utama dari daerah ini. Dalam memajukan negeri ini, masyarakatnya bahu-membahu dalam mewujudkan nagari ini. Seperti yang kita lihat, mereka mengadakan rapat warga secara rutin. Seperti video yang telah kita rekam. Pak Ali, maaf Pak Ali mengajar sultan. Di setiap bicara di luar tadi, kabarnya ada objek wisata yang merupakan satu ikon yang mungkin bisa dijual dari Tanjung Bunga itu boncang-boncang. Semua informasi dari kawan kita itu Ben dari kira boncang-boncang itu riwayat pertamanya sampai jadi sebuah objek wisata. Awalnya di boncang-boncang kan merupakan suatu genangan. Itu ada mata air. Nah, kemudian dari dulu masyarakat Nagari dan dulu ini tumbuh istilahnya membuat bendungan dari alami saja. Nah, itu awalnya. Kemudian terbenam air di situ. Nah, itu awalnya. Kemudian apa namanya? Delapan kali. Itu subuh masukkan PSDA ya. PSDA. Alhamdulillah dikabulkan. Itu dapat sudah sebesar 10 miliar. APBN ya. APBN. Jadi sampai saat ini memang belum selesai. Kemudian kami ajukan lagi untuk bisa 7M lagi. Tapi karena terkendala dengan COVID, sehingga sampai saat ini masih siap. Tapi dari yang lansia dengan 10M makanya marketnya itulah lansia. Ini untuk pariwisatanya sendiri sudah ada anggaran ya? Maksudnya? Ini kan yang itu embung itu untuk pengairan ya kan? Iya. Genangan itu dimanfaatkan untuk pengairan. Iya. Dan terus ini banyak orang yang meminat untuk berwisata ke situ. Jadi kan ada nilai lain yang muncul di situ. Iya. Nah, jadi bagaimana rencana Pak Wali ke depannya? Apakah ikut tetap jadikan hanya sekedar embung saja, atau embung berikut jadi ikon wisata Tanjung Bunga? Ya, dalam rencana kita di Nagari, embung bukan hanya sekedar untuk pengairan sawah. Ya. Tapi nanti bisa kita kembangkan jadi objek wisata Nagari. So ini istilahnya pemerintah itu sangat menganjurkan untuk adanya wisata di setiap Nagari. Iya. Jadi kita menyikapi itu. Salah satu mungkin potensi yang ada di Nagari itu adalah embung bogo, bocah bodang. Oh iya, bogo bocah bodang. Jadi nanti itulah dari rencana yang akan kita kembangkan di situ lengkap nanti. Samping wisata air, kemudian nanti kita buatlah permainan istilahnya yang udang lah. Iya. Ada daya tarik untuk wisatawan. Kemudian dalam rencana awal dijadikan itu wisata istilahnya wisata agro. Nah, so di sekeliling Bogo itu lahan pertanian cukup subur. Iya. Itu mengarahkan kepada wisatawan sekeliling itu ada daerah menanam jeruk. Oh, jeruk ya. Jadi wisatanya nanti di samping seperti apa wisatawan yang datang nanti
Kalau ini ingin selain itu bisa langsung ke dalam ini yang langsung itu Kan sekedar keindahan alam. nah bukan hanya sekedar Tapi alam. ada lagi agronya. Ada agronya. Kemudian di kawasan Bogo sangat potensial untuk off-road, terabas. Itu nanti bisa kita kembangkan. Itu rencana market plan ke depan itu. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan dengan perencanaan itu kita bisa nanti dengan dari pemerintah atau dari pihak itu namanya nilai itulah untuk rencana kembangkan. Iya, iya. Bogo ya. Jadi itu Pak, ya bos sebenarnya kan ada kawan itu Pak Agus. Ya. Dia pernah bercerita kamu tentang Tanjung ini. Jadi beliau kok yang mengajak bagaimana caranya awak supaya daerah awak bisa awak juga. Iya. Dan dia merasa menjadi beban moral dari nyawa. Ini cerita kamu nyawa, kaso memang inilah pernah cerita di Pak Oli tadi. Iya. Baca rumah mulainya gitu kan. Jadi bincang lah kami kan dari beliau muncullah ide mungkin sangat minimal, ya sangat minimal, cuman mungkin bisa untuk sebagai stimulan mungkin. Beliau membuat sebuah lagu, ya mungkin bisa kita bercerita ke beliau mungkin dengan membuat lagu itu apa harapan beliau. Bagi kita tuh Pak Eten, apa harapannya dengan dibuatnya lagu kok? Setelahnya dengan lagu yang aku Tanjung Bungo bisa dikenal bagi daerah lain, terutama di Indonesia kan. Nasional Iya, target nasional perkembangan. Cuma nanti kalau lagu nanti itu kan merasa marketingnya lah internasional nanti kalau lah pakai itu pakai pakai lagi musik pakai iya. digital, musik digital itu kan itu internasional. Berarti kampung awak tidak cuma dikenal di dalam negeri, di luar pun bisa dikenal. Jadi harapan awak dengan dikembangkan pariwisata Bogo dengan keindahan alam yang sangat rancang orang bisa berdatang kemari sehingga ekonomi masyarakat itu bertambah bagus. Itu yang harapan awak. Jadi harapannya dengan adanya lagu minimal sudah menanam sesuatu untuk Tanjung Bungo. Nah, itu harapan Pak. Iya, betul. Mudah-mudahan yang ditanam ini akan tumbuh dan berkembang bermanfaat bagi anak cucu kita nanti. Iya. Mungkin Pak Wali mungkin dia harapan. Nah, iya sama. dan ada nanti bisa itu masyarakat dengan wisata alhamdulillah mengalirnya ke Bapak gitu kan. Iya. Kemudian dari sisi generasi muda, ada Z adalah putri Pai Kumur. Asli Kabupaten 50 kota. Ya. Beliau kebetulan ini 50 kota Pegumur. Jadi beliau merasa juga ini bagian daripada tanah kelahiran beliau. Ya. Ini orang bakunya di situ. Ya. Mungkin sedikit pandangan dari generasi muda, Adik Zi. Kalau menurut Zizi kan Pak, itu untuk mengembangkan wisata Zibogo itu adalah hal yang sangat positif Pak. Itu bisa meningkatkan minimalnya itu masyarakat bisa membangun ekonomi itu jadi tidak cuma orang itu kan datang itu kan untuk belanja atau apa-apa Pak. Jadinya emang positif Pak. Mungkin dari sisi generasi muda mungkin apakah bisa melihat ini sesuatu yang positif karena ini kan anak-anak kita setelah tamat SMA bingung mau kemana kan gitu. Mungkin dengan adanya Embungko ada harapan tidak kira Pak pandangan Zi sebagai generasi muda? Pandangan Zizi sebagai generasi muda itu semoga anak-anak muda yang bingung tamat SMA itu bisa ikut mengembangkan itu pariwisata yang di Tanjung Bungo. Mudah-mudahan sama harapan anak sama orang. Kemudian mungkin dari sisi orang tua mungkin apa ya? Kanda saya nama Kanda tadi? Ayo. Pak Yul. Kanda ini kan orang asli Siko, Rasmando kan? Rasmando. Rasmando. Koyo. Anak-anak berarti besar di Siko, lahir besar di Siko. Dengan adanya Tembungko, Bendunganko kan tadinya hanya sebuah genangan air gitu kan. Tidak ada harapan sana Pak Wali.
setelah diapakan dengan Pak Wali, PKPK dialihkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, dijadikan pengairan untuk sawah mungkin ya. Itu tujuannya. Ternyata ada hal lain yang punya nilai lebih, bisa dijadikan wisata. Belum dijadikan wisata, orang lebih wisata sama ini. Dengan ada wisata, kok apa harapan Pak Yul sebagai orang tua terhadap anak-anaknya atau terhadap masyarakat secara umum dengan adanya bendungan kok, selain manfaatnya untuk pengairan, dengan untuk wisata kok, apa yang bisa diharapkan oleh Pak Yul sebagai daerah atau orang Sumedang sih? Kalau harapan Bogo kok, kami para orang tua memang banyak sekali Pak. Iya. Banyak aspeknya. Pertama, generasi muda beso-beso kok tamat sekolah tinggalkan kampung. Iya. Jadi potensi yang bermanfaat lari keluar. Tinggallah yang dan bisa masuk sawah, yang bisa menukir tanah kan. Iya. Jadi kalau lah ada Bogo generasi muda tuh mulai dari kini lah ada nampak gejala-gejalanya. Lah maduknya ke situ, membuat macam-macam terobosan, misalnya paling tidak membuat porak, membuat ladang sekitar Bogo. Iya. Dengan harapan tadi mana? Dengan harapan nanti kecil Pak Wali Negari tadi limau berbelok masak nak dibawa ke Sikole. Di situ langsung dibuatkan lapaknya. Iya. Di Siko dijual per kilo, di situ bisa dijual per cik. Per biji. Adun pertama, yang keduanya rencana kami memang dari Muna pun Pak Wali kerjasama aja dari 39 lah namanya. Wisata di Bogo kok nanti insya Allah akan dibuat secara wisata Islami. Bukan kayak wisata Bali. Betul. Jadi wisata rencanakan Pak Wali Negari di Perantau itu untuk membuat di situ musola. Itu aja apa langkah pertama gitu. Iya. Jadi kedepannya nanti bermuara dari agama gitu. Jadi wisatanya itu berciri khas religi ya. Religi itu. Itulah kira-kira. Oke, terima kasih. Kemudian dari Arinda, mungkin ada pandangan kira-kira untuk Tanjung Bungo secara umum dan khususnya Puncak Godang ya Pak Wali. Kalau dari awak Pak, kalau yang menurut awak balik ke dari generasi muda tadi Pak. Kalau awak mimpi awak untuk menjadikan Puncak Godang sebagai wisata, memang ingin Wak kita nyambung pada tempat wisata Puncak Godang. Iya. Selain untuk wisata itu pastinya akan membangkit perekonomian yang ada di masyarakat. Contoh, kalau lah ada tempat wisata di atas itu, otomatis perekonomian orang di bawah, lapangan pekerjaan, contoh usaha-usaha rumah orang pasti akan mendukung. Nantinya yang akan menjadi tour guide atau yang akan menjadi mengarahkan orang wisatawan di dalam wisata di Puncak Godang tentunya pemuda dan pemudi masyarakat akan menjadi tour guide wisata. Nanti misalnya ada butuh belanja barang kebutuhan sehari-hari untuk wisata di Aceh, tentunya akan diarahkan ke kode-kode yang ada di masyarakat. Tentunya akan membantu perekonomian masyarakat di sini. Dan orang-orang yang menggali di Aceh itu pasti orang-orang pribumi di situ. Ada ditambah lagi sekarang ini kan sudah didukung oleh contoh usaha dari pribumi sendiri itu wisata Pipat gitu Pak. Pipat apa tuh? Yang masih memang itu masih pribadi gitu Pak. Pipatnya. Iya. Taman wisata alam. Itu kan contoh salah satu karya dari masyarakat pribumi itu. Nanti inginnya awak usaha itu ingin berkontribusi dengan nagari. Iya. Tentunya akan membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat nagari. Gitu ya. Jadi Pak Wali mungkin lah nampak jawab kan. Nampaknya lah sepakat nampaknya. Karena dari pemerintahan sendiri Pak Wali, tokoh perantau, generasi muda, orang tua, dan generasi muda kan lah sepakat ingin membangun kampung dengan wisata. Mungkin itu salah satu ikon yang bisa kita jual. Tapi kalau boleh yang memberikan pandangan sebelum kita membuat wisata ini, mudah-mudahan jadi ya. Kita persiapkan dulu masyarakat kita. Artinya dalam
peningkatan sumber daya manusia dalam kepariwisataan, tentang edukasi bagaimana berwisata, bagaimana melayani tamu wisata lokal maupun luar gitu. Misalnya dalam sisi salah satu contoh saja mungkin senyum sapa salam. Kemudian soal harga-harga, nah itu parkir ada di beberapa tempat off the record lah gitu nama daerahnya kan. Kalau daerah tuh booming beko tibo tuh parkir 50.000, teh botol lah 5.000, Ya. roti 20.000. Sekali orang datang sampai awak ya kan. Ya. Aku berita aku tidak sekedar dinyo saja, udah beko coba kabalo ke yang lain. Oh main nak kasih tulah sih, misalnya katanya ngomong, nggak usah leh. Parkir 50.000 je nyo, teh botol 50.000, roti 20.000 je nyo. Seorang-orang lah 800 je kan. Di tempat lain murah aja. Mungkin yang seperti itu. Kemudian bagaimana cara pelayanan mungkin bisa berkembang homestay. Ya. Itu ada pelatihannya tuh. Nah, kalau dari Mataram itu dulu bersedia untuk melatih itu. Dan biayanya dianggarkan dari World Bank Nasional. Tapi kini apakah masih ada program tertentu? Semacam program pemberdayaan. Jadi rumah-rumah penduduk itu didesain bisa untuk menjadi penginapan tamu-tamu. Mungkin punya kamar 3 yang sih, jadi untuk tamu atau 2. Itu bisa jadi penunjang keluarga. Ya. Kemudian souvenir seperti jeruk. Kalau di Malang kan apel. Ya. Apel Malang masuk bayi misalnya 20.000. Itu boleh makan apel sekanyang-kanyangan di dalam. Di dalam ya. Kalau keluar timbang. Ya. Nah, jadi ilmunya kan itu. Kalau sekanyang-kanyangan di dalam barangnya kan 3 apel itu lah gampang pergi. Iya. Kalau keluar kok di kilo deh. Nah, itu mungkin Pak yang tadinya. Kalau per biji juga lari orang. Ya. Jadi kalau sekedar masuk bayar 20.000, makan apel 3 kan masih beruntung aja kalau tabagi 20.000 apel ini kan masih. Ini kanyang-kanyangan sampai beli kalau ini kan. Kalau lah keluar timbang leh. Harga tapi tidak semahal harga di pasaran. Jadi mungkin itu Pak Ali bincang-bincang gitu. Terima kasih banyak Pak Ali dengan masyarakat. Ya, Pak Ben. Ya. Mungkin ada apa lain Pak Ben yang perlu disampaikan selaku putra daerah? Ya. Cukup. Cukup ya. Ya. Mungkin itu ya, Pak. Ada tambahan Pak Ali? Ada tambahan ya. Seperti yang Pak sampaikan tadi, itu memang sudah persoalan masyarakat dan masyarakat termasuk seluruh itu sudah terbentuk namanya kelompok sadar wisata. Kelompok wisata aduh Pak. Iya. Dan sudah mengikuti beberapa mungkin pelatihan dari dinas wisata. Alhamdulillah. Nah, tentunya harapan itu ke depan Pak bisa wisata membuat berkembang. Itu yang kita harapkan. Dan kini itulah istilahnya kita juga musyawarah termasuk dengan para perantau itu Pak bisa menjadikan Bogo itu bisa dimajukan untuk dikembangkan. Salah satunya awalnya ini perantau itu seperti yang disampaikan oleh orang tua gitu tadi itu awalnya itu kan membuat istilahnya di fasilitas yang ada di Bogo musola di MCK. Iya. Itu harus. Nah, itu kan keharusan. Yang Pak kembang Pak sampaikan tadi. Mungkin harapan itu banyak Peningkatan kapasitas, peningkatan yang ada di Bogo. Iya. Ada nanti penginapan homestay. Nah, itu. Tapi seperti yang Pak sampaikan nanti itu akan atur dengan Pernah, betul. Dari mungkin masalah harganya, masalah tiket segala macam, mungkin pembagian. Sebab kalau itu di nagari Pak akan bisa tanpa bersama. Iyalah. Kemudian hasil yang kita peroleh nanti itu harus kita komunikasikan dengan masyarakat awal. Nah, sebab keterbukaan itu sangat perlu Pak. Iya. Sebab kalau di titik itu kalau tidak itu bisa hancur jadinya. Kini mungkin alun terasul ya. Alun terasul ya. Tapi kalau ketika nyola menjadi suatu tempat mencari uang, itu akan muncul masalah baru. Iya. Kemudian Pak, tentunya penunjang atau akses atau infrastruktur dari Payakumbuh ke Sipo. Iya lah baca lihat gitu. Kalau Pak Caliat tadi kan, tentunya dengan harapan gitu kepada Pemda
seperti bupati dalam hal itu. Yang selama kok belum pernah diperbaiki, kini bupati lagi istilahnya. Masih ada hubungan darah kemarin. Iya. Nah, Hanya kalau pulang Pak kasih pelewat. Mudah-mudahan nanti dengan tidak diminta. Walau tetapi kami sudah masukkan permohonan harus lah. dijuluk dulu. Nah, mudah-mudahan nanti jalan kok diperbaiki. So itu merupakan itu takut orang Pak. Betul. Nah, sekali orangnya dia mencari jalan itu jadi kan. Nah, jadi tentu serancak-rancaknya Bogor nanti tanpa ditinggal dengan fasilitas. Sebab itu jalan kabupaten Pak. Mungkin lo gitu dari Nagari. Bukan bukan kewenangan gitu. Nah, itu adalah kewenangan kabupaten. Iya. Jadi harapan awak tentu dengan adanya ini event dengan lagi duanya suatu lagu, tentu Iko akan memperkenalkan Nagari Tanjung Bungo ke dunia luar. Dan kami berterima kasih sekali dari Nagari. Iko merupakan suatu gebrakan Swadaya. Swadaya. Iko yang bisa diperbuat baru. Itu baru. Mungkin nanti bisa lo bersama-sama kita mengusulkan mencarikan sumber dana yang lain. Ya. Karena beliau memang di akademisi, mungkin punya banyak pergaulan di departemen-departemen. Ya. Kan? Untuk agronya mungkin departemen pertanian. Ya. Untuk itunya kan ke Kementerian PU. Banyak alumni-alumni kan bertebaran di kementerian gini. Ya. Jadi mungkin harapan-harapan itu akan bisa terwujud nanti kan. Nah, Pak, masih ada yang bersama. Sambil jalan sih lah. Oke.